Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa sekalian dan para pendengar semuanya. Pada hari ini kita akan menyampaikan perkuliahan data mining khususnya dengan menggunakan metode association rule atau algoritma a priori. Analisis asosiasi dikenal juga sebagai salah satu teknik data mining yang menjadi dasar dari berbagai teknik data mining lainnya. Pada khususnya, salah satu tahap dari analisis asosiasi yang disebut dengan analisis pola frekuensi tinggi atau frequent pattern mining, dan banyak menarik perhatian bagi peneliti untuk menghasilkan algoritma yang efisien. Analisis asosiasi atau association rule mining adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Contoh aturan asosiatif dari analisa pembelian di suatu pasar swalayan ataupun toko alat tulis kantor adalah dapat diketahuinya berapa besar kemungkinan seseorang pelanggan membeli buku bersamaan dengan pulpen atau pensil. Dengan pengetahuan tersebut, pemilik pasar swalayan ataupun toko-toko yang ada penjualan seperti alat tulis kantor dapat mengatur penempatan barangnya atau merancang kampanye pemasaran dengan menggunakan kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu. Analisis asosiasi menjadi terkenal karena aplikasinya untuk menganalisa isi keranjang belanja di pasar swalayan atau toko-toko lainnya, sehingga analisis asosiasi juga sering disebut dengan istilah market basket analysis. Jadi adanya analisa terhadap keranjang belanja dari para pembeli ataupun pelanggan. Penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter. Pertama, support atau nilai penunjang, yaitu persentase kombinasi item tersebut dalam database. Dan kedua adalah confidence atau nilai kepastian, yaitu kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiatif. Aturan asosiatif biasanya dinyatakan dalam bentuk seperti buku, kertas, kemudian juga pulpen. Supportnya sama dengan 40%, confidence sama dengan 50%. Yang artinya dalam ini 50% dari transaksi di database yang memuat item, buku dan kertas juga memuat item pulpen. Ada keterkaitan item dari 3 buah item pada transaksi pembelanjaan pada database penjualan. Sedangkan 40% dari seluruh transaksi yang ada di database memuat ketiga item itu. Jadi ada 3 item yang terjadi transaksi dibagi dengan total transaksi yang terjadi pada saat itu. Hal ini dapat diartikan bahwa seorang konsumen yang membeli buku dan kertas juga kemungkinan 50% untuk juga membeli pulpen. Ada keterkaitan dari item yang ada dengan item yang selanjutnya. Aturan ini cukup signifikan karena mewakili 40% dari catatan transaksi selama ini. Analisis asosiasi didefinisikan suatu proses untuk menemukan semua aturan asosiatif yang memenuhi syarat atau minimum untuk support, minimum support, dan syarat minimum untuk confidence atau minimum confidence. Langkah-langkah analisis asosiasi. Metodologi dasar analisis asosiasi terbagi menjadi 2 tahap. Pertama adalah analisa pola frekuensi tinggi. Tahap ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam database.
Jadi ada kombinasi item antara satu item dengan item yang lain pada transaksi pembelian. Item set. Setiap transaksi dapat dilihat seperti pada keranjang belanja yang berisi item set apa yang diambilnya atau yang dibelinya. Pada item set bisa terdiri dari 1 item set, 2 item set, 3 item set, dan seterusnya. Contohnya jika satu item set itu terdiri hanya satu item seperti pulpen atau buku saja atau pensil saja atau yang lain. 2 item set mengandung 2 item seperti pulpen buku atau buku pensil atau juga kertas dengan pensil. Kemudian 3 item set terdiri dari 3 item seperti pulpen, buku, pensil, atau bisa jadi kertas, penghapus, map, dan lain sebagainya. Nilai support suatu item diperoleh dengan rumus berikut. Support A atau support item A, jumlah transaksi mengandung item A dibagi dengan total transaksi. Itu untuk satu item. Sedangkan nilai support dari 2 item diperoleh dari rumus berikut. Support item A dan B adalah jumlah transaksi mengandung item A dan B dibagi dengan total transaksi. Nilai support suatu item diperoleh dengan rumus berikut. Support A adalah support yang satu item. Ini sudah kita tambahkan lagi untuk confidence. Nilai confidence suatu item diperoleh dengan rumus berikut. Confidence item A dan B adalah jumlah transaksi yang mengandung item A dan B dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung item A. Sedangkan nilai support dari 2 item nilai confidence dari 2 item diperoleh dengan rumus berikut. Confidence BA atau confidence item B dan A adalah jumlah transaksi yang mengandung item A dan B dibagi dengan jumlah transaksi mengandung item B. Kemudian pembentukan aturan asosiatif. Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung confidence aturan asosiatif A dan B. Kemudian frequent item, yaitu memiliki item-item yang sering muncul atau secara bersama. Kriteria minimum support. Jika ditentukan minimum support 0,5, maka suatu item set dikatakan frequent item setnya jika minimal 50% transaksi mengandung item set tersebut. Kemudian ini adalah contoh soal pada data association rule di mana ada 5 transaksi pada saat itu. Transaksi pertama itu ada 2 item yang dibeli, transaksi kedua ada 4 item, transaksi ketiga ada 4 item juga, transaksi keempat ada 3 item, dan transaksi kelima ada 4 item. Untuk pertanyaannya, tentukan support dari pulpen, buku, penggaris, kertas, pensil, rautan, dan penghapus. Jika dalam soal ini diketahui frequent item set ada 60%, maka hitunglah support dan confidence item set. Demikian saja yang untuk penjelasan dari association rule pada perkuliahan hari ini, dan akan kita lanjutkan untuk slide dan video berikutnya untuk menyelesaikan soal yang sudah kita tampilkan pada slide yang sebelumnya. Terima kasih atas perhatian para mahasiswa dan pendengar sekalian semuanya. Sampai jumpa di slide dan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.